Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ruang Spesifikasi. Channel yang memberikan info mengenai barang-barang yang dijual di S Hardware. Dari spesifikasi barang, manfaat barang, hingga harga kisarannya berapa. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Jika sudah, langsung saja check it out. Kali ini saya akan memberikan info mengenai parket. Parket berasal dari istilah berbahasa asing, yaitu parquet, berarti menyusun potongan-potongan untuk dijadikan penutup lantai. Parket memiliki keunikan dibandingkan dengan jenis lantai lainnya, menciptakan kesan natural dalam ruangan dan membuat ruangan terasa hangat. Parket bisa diaplikasikan dengan berbagai gaya, seperti alami dan etnik, minimalis, modern, sampai dengan Japanese style. Kemudian keuntungan dari menggunakan parket, yang pertama, lantai kayu menciptakan kesan alami dalam ruangan, memberikan kesan mewah, membuat ruangan terasa hangat, dan motif serat kayu dan warna sangat beragam, mulai dari warna yang gelap hingga ke terang, dari yang berserat sangat jelas hingga yang berserat samar-samar, sehingga mudah disesuaikan dengan ruangan dan furniture yang diinginkan. Ada beberapa jenis macam tipe parket, yaitu ada solid wood floor, yang kedua ada lantai kayu engineered, dan yang ketiga ada laminate wood floor. Untuk yang solid wood floor, yaitu berupa kayu utuh seperti lembaran papan dengan ukuran tertentu. Kelebihan jenis ini adalah asli dan indah, hangat dan alami. Perbaikan warna dapat dilakukan melalui proses varnish, dan kekurangan dari kayu jenis ini adalah dapat memuai dan juga menyusut terhadap perubahan suhu. Yang kedua juga bisa rawan goresan, api, dan keretakan. Ini untuk kayu jenis yang solid wood floor. Kayu jenis solid wood floor juga tergolong kayu yang cukup mahal karena menggunakan kayu utuh. Kemudian yang kedua ada yaitu engineered floor. Lapisan atasnya hanya berupa lapisan tipis, sedangkan bagian bawahnya dapat berupa jenis multiplex atau plywood, atau sering juga disebut dengan kayu lapis. Dengan proses engineering, veneer ini ditempelkan pada salah satu permukaan multiplex. Proses penempelan ini menggunakan mesin industrial khusus dan bahan lem yang berkualitas tinggi, sehingga rekat dengan sangat kuat dan tahan terhadap air. Dan untuk lantai kayu engineered, ini dia termasuk kayu buatan yang dipres dengan veneer dan ditempelkan di atas permukaan satu multiplex. Kayu jenis ini juga termasuk kayu yang tergolong cukup murah. Kemudian yang ketiga ada laminate wood floor. Jenis laminate wood floor ini yang biasa dijual di S Hardware. Kali ini kita akan lebih mendetailkan untuk jenis kayu yang laminate wood floor ini. Laminate wood floor yaitu dibuat dari serbuk kayu, lalu diproses menggunakan mesin hot press
dengan kekuatan di atas 1 ton dan menggunakan campuran bahan kimia untuk menyatukan serbuk kayu hingga menjadi lembaran papan atau yang biasa disebut dengan HDF atau High Density Fiber. Setelah menjadi HDF atau High Density Fiber, salah satu permukaannya ditempel plastik yang bermotif kayu. Jenis kayu ini lebih tahan terhadap goresan dibandingkan dengan lantai kayu lainnya. Adapun lapisan-lapisan dari laminate wood floor ini ada wear layer atau crystal layer, adalah lapisan teratas yang berfungsi untuk melindungi dekoratif papernya agar tahan terhadap gesekan api, rokok, atau sinar matahari dan lain-lain. Wear layer ini terbuat dari bahan aluminium dioksid, yaitu merupakan senyawa kimia yang cukup keras. Jadi fungsinya di sini wear layer adalah melindungi daripada decorative paper. Yang kedua ada decorative papernya, yaitu merupakan lapisan kedua dari laminate floor. Fungsinya untuk memberi motif atau corak agar produk terlihat alami. Ini di lapisan yang kedua. Kemudian yang ketiga, lapisan ketiga dari laminate wood floor ada HDF atau High Density Fiber. High Density Fiber merupakan material utama untuk pembuatan laminate floor. HDF juga terbuat dari kayu daur ulang yang kemudian diolah menjadi kayu jenis HDF atau kayu yang dipres dengan kekuatan 1 ton tadi. Kualitas HDF ditentukan oleh aditif serta mutu lem yang digunakan. Jadi semakin berkualitas lem yang digunakan akan membuat HDF-nya semakin berkualitas tinggi. Jadi bahan utama dari laminate wood floor yaitu adalah dari sini, yaitu kayu serbuk yang dipres dengan kekuatan tinggi sehingga menjadi bentuk papan atau HDF, High Density Fiber. Ini di lapisan yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu balancing paper, merupakan lapisan terbawah dari laminate floor yang terbuat dari bahan melamik, berfungsi untuk menjaga kestabilan produk sehingga tidak mudah melengkung, serta untuk menahan kelembapan air yang keluar dari lantai. Jadi tidak perlu takut jika lantainya itu misalkan lembab karena sudah dilindungi dengan balancing paper, yaitu menahan daripada kelembapan yang keluar dari lantai. Untuk di S Hardware itu biasanya ada 3 jenis merek yang dijual untuk laminate floor, yaitu ada Chris Floor, kemudian ada Vertigo, dan ada juga yang namanya Quick Step. Masing-masing daripada jenis brand ini juga berbeda-beda ukurannya dan juga berbeda-beda motifnya. Kalau yang saya tahu untuk di hardware laminate floor yang paling murah itu dari Chris Floor dengan ukuran 1,89 meter persegi. Harganya memang relatif lebih murah dengan ukuran yang sedikit luas. Namun kualitas kalau menurut saya Chris Floor masih di bawah daripada Vertigo dan Quickstep. Kalau Vertigo itu sudah buatan Belgia dengan ukuran 1,59 meter persegi per boxnya. Untuk Vertigo relatif lebih ke sedang ya. Harga dan kualitas juga sama. Adapun yang lebih bagus itu seperti Quickstep. Nah, di Quickstep ini dia ada ukuran yang 1,59, ada juga yang ukurannya 1,89 meter persegi per boxnya. Untuk Quickstep juga laminate floor yang tergolong mahal di S Hardware, namun kualitasnya yang paling bagus. Dan coraknya juga lebih terlihat ke kayu-kayuannya ya.
Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya infokan di video kali ini. Jika ada yang ingin bertanya atau ingin menambahkan dari spesifikasi laminate wood floor, silahkan isi di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.